Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asrar Surabaya. Alhamdulillah telah banyak yang mempraktekkan meditasi kuantum dari mulai tingkat dasar, yaitu menetralkan 4 unsur asal kejadian batang tubuh daripada manusia. Rata-rata mereka sudah menemukan ketenangan, sudah menemukan perbaikan di dalam kualitas hidupnya, baik itu secara rezekinya, karirnya, kesehatannya, jiwanya, dan yang lebih menggembirakan adalah mereka rata-rata lebih rajin untuk menjalankan ibadah yang selama ini mereka tidak bersemangat untuk melakukan ibadah. Dan bagi mereka yang melakukan meditasi pada tingkat menengah atau untuk pengobatan alternatif, baik itu sakit secara fisik maupun sakit secara kejiwaan atau sakit non medis, rata-rata mereka telah menemukan kesembuhan dengan terapi meditasi kuantum. Lalu apa yang menjadikan sebab sehingga meditasi kuantum ini begitu dahsyat untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, untuk meningkatkan kualitas spiritual manusia? Kualitas kehidupan berarti meningkatkan rezeki, menyembuhkan segala penyakit, menenteramkan, membahagiakan, dan membuat nyaman serta damai di dalam kehidupan ini. Itu terjadi tidak terlepas dari adanya sebab seseorang itu bisa mengalami sakit. Seseorang itu bisa mengalami sebuah kekurangan. Seseorang itu bisa mengalami sebuah kerugian dan lain sebagainya. Apabila kita mau merenung lebih dalam, maka kita akan menemukan jawaban dari sebuah pertanyaan, kenapa praktek meditasi kuantum ini begitu dahsyat, begitu kuat efeknya untuk perbaikan kualitas hidup, untuk perbaikan kualitas spiritual, dan untuk perbaikan kualitas hati dan jiwa kita di dalam kehidupan ini. Seseorang itu bisa sakit karena bisa ditimbulkan dari darah yang ada di dalam dirinya, yang kita tidak sadar apakah yang kita makan itu baik untuk darah kita, baik untuk tubuh kita, atau justru akan menambah kolesterol kita, kadar gula kita, sehingga kita mudah terserang penyakit stroke, kita mudah terserang migrain, kita mudah terkena diabetes dan lain sebagainya. Nah, untuk membersihkan unsur darah yang ada di dalam diri kita, untuk menetralkan, untuk memberikan toksin kepada darah yang ada di dalam diri kita, sehingga darah ini menjadi positif, racun-racun yang ada di dalam aliran darah kita menjadi bersih, sehingga tubuh kita menjadi sehat. Karena darah yang mengalir di dalam tubuh kita terpompa dengan sehat, maka jalan satu-satunya adalah dengan menetralkan unsur api. Dengan menetralkan unsur api yang dominan di dalam diri kita, sehingga darah kita itu kembali terkontrol, kadar gulanya menjadi seimbang, kadar kolesterolnya menjadi seimbang, racun-racun yang
ada di dalam darah kita menjadi seimbang, sehingga darah itu menjadi sehat, menjadi murni, dan mengalir ke dalam seluruh tubuh kita melalui urat nadi kita, akan menyehatkan tubuh kita. Begitu juga dengan udara yang kita hirup di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apakah yang kita hirup ini ada gas beracunnya, atau ada gas yang akan merusak paru-paru kita, merusak pernapasan kita, merusak jantung kita, atau bukan. Seringkali kita menghirup udara yang tidak sesuai dan justru akan merusak paru-paru kita, sehingga mengganggu napas kita. Dan pada akhirnya kita mudah sekali terserang penyakit paru-paru, jantung, radang tenggorokan, dan lain sebagainya. Untuk menetralkan agar setiap udara yang kita hirup ini menjadi baik, menjadi menyegarkan bagi tubuh kita, bagi paru-paru kita, bagi jantung kita, maka dengan menetralkan unsur angin, agar udara yang kita hirup mampu dinetralkan dari gas yang beracun, dari polusi udara, dari sesuatu yang tidak sinkron, dari sesuatu yang bisa mengotori sistem pernapasan kita, termasuk paru-paru dan jantung kita. Maka tidak heran banyak sekali orang-orang yang melakukan meditasi kuantum ini menemukan kesehatan, menemukan kesembuhan di dalam penyakit fisiknya. Lalu dengan proses reproduksi yang ada di dalam diri kita, banyak sekali pasangan yang baru nikah tapi sudah mengalami hipotensi, yang perempuan juga dingin, yang laki-laki letoy, sehingga sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Di samping itu, mudah sekali depresi, stres, karena tertekan, karena tidak percaya diri, merasa lemah, merasa letoy, sehingga gairah di dalam kehidupannya pun berkurang. Rumah tangganya mudah sekali terjadi pertengkaran dan percecokan. Hal itu terjadi karena apa-apa yang kita minum ini kita tidak tahu bagaimana efeknya di dalam reproduksi kita, di dalam libido kita. Maka untuk menyembuhkan ejakulasi dini tidak strong, atau untuk menyembuhkan perempuan yang tidak ada nafsu kembali di dalam melakukan aktivitas hubungan di dalam rumah tangga, maka jalan satu-satunya adalah dengan menetralkan unsur air yang ada di dalam dirinya. Dengan unsur air yang sudah netral, maka seseorang akan mudah kembali sembuh dari ejakulasi dini, dari perempuan, dari kondisi yang dingin, sehingga kembali bergairah. Dan pada akhirnya, karena libidonya sudah kembali, kualitas air reproduksinya juga sehat,
maka seseorang akan mudah untuk mendapatkan sebuah keturunan. Lalu bagaimana caranya untuk menetralkan atau untuk memulihkan, menyembuhkan segala penyakit yang ada di hulu jasad kita, yang ada di kulit, yang ada di tulang, yang ada di persendian, yang ada di jantung, yang ada di ginjal, yang ada di dalam seluruh tubuh ini. Hal itu terjadi karena unsur tanahnya tidak netral. Unsur tanahnya tidak seimbang, sehingga seseorang itu akan mudah mengalami sakit dan mudah dihinggapi penyakit di dalam tubuhnya. Apabila di dalam tubuh kita telah mengalami berbagai hal, segala sesuatu yang bersifat negatif sehingga menimbulkan penyakit yang ada di dalam tubuh kita, maka sebenarnya unsur tanah yang ada di dalam diri kita ini kalah oleh unsur api, oleh unsur angin, dan oleh unsur air. Dengan menetralkan tubuh kita, asal kejadian diri kita dari unsur tanah kita netralkan, maka unsur api yang merusak tubuh kita yang dominan tadi, unsur angin yang dominan yang merusak tubuh ini, unsur air yang dominan sehingga merusak tubuh ini, akan kembali netral, akan kembali seimbang, sehingga kita semua akan mudah mendapatkan kesehatan di dalam tubuh itu sendiri. 99% manusia itu mengalami sakit, baik itu fisik maupun non-fisik, itu disebabkan oleh pikiran. Pikiran itu ada, pikiran itu menjadi liar, sehingga mampu mengundang penyakit di dalam diri manusia, karena dipicu oleh dominannya unsur api yang menjadikan nafsu amarah dan cenderung akan memaksakan kehendak, merebut hak daripada orang lain tanpa dia peduli dengan perasaan orang lain. Pikiran itu ada karena dominannya unsur angin. Begitu banyak angan-angan yang bertumpuk, tetapi tidak satu pun angan-angannya yang bisa terwujud sehingga menjadi bahan pikiran, sehingga menjadi sampah di dalam pikirannya. Pikiran begitu ruwet, pikiran begitu menguasai diri manusia karena dominannya unsur air. Begitu banyak keinginan yang bertumpuk, begitu banyak keinginan yang menjadi sampah di dalam kehidupannya, menjadi sampah di dalam pikirannya, sehingga tubuhnya kehilangan imun tubuh, sehingga tubuhnya kehilangan energi, tidak fokus di dalam kehidupannya. Dengan demikian dia mudah terkena penyakit, dia mudah terkena segala sesuatu yang negatif dari luar dirinya yang membuat dirinya jatuh sakit. Hanya dengan menetralkan unsur tanahlah kita mampu menyelaraskan, kita mampu memperkuat imun tubuh kita yang telah rusak oleh unsur api, angin, dan air kembali menjadi netral, sehingga tubuh ini mampu memproduksi antibodi, obat bagi dirinya sendiri. Itulah yang menjadikan sebab bagi sahabatku meditasi kuantum yang telah mempraktekkan meditasi kuantum, menemukan kesembuhan segala penyakit fisik maupun non fisik
Selain itu, dia menemukan kembali jalan rezekinya, jalan keberuntungannya, jalan derajatnya, jalan keberkahannya, sehingga kehidupannya menjadi berlimpah. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.